Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurmalasari, NIM 1021900108. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum dan Pengelolaan ZIS di Indonesia dengan tema Manajemen Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik pengawasan yang efektif. Jadi sebelum kita melangkah jauh pada materi ini, ada baiknya kita mengerti dulu apa pengertian dari pengawasan. Nah, saya berikan gambaran dulu ya. Jadi pengawasan itu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan, serta pengambilan tindakan koreksi. Nah, karena penjelasan saya tadi itu terlalu panjang atau mungkin sulit dimengerti, maka akan saya berikan inti pengertian dari pengawasan. Jadi, pada intinya, pengawasan itu adalah proses atau kegiatan melihat dengan cermat apakah pelaksanaan suatu program yang terjadi dalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi gitu. Kalau kita berbicara tentang pengawasan dalam pengelolaan zakat, maka pengawasan di sini artinya ya apakah pengelolaan zakat yang terjadi itu sesuai nggak dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, pengawasan di sini itu melihat itu apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau enggak, atau nanti terjadi penyimpangan. Nah, itulah pengertian daripada pengawasan itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama adalah akurat. Nah, jadi informasi tentang pelaksanaan kegiatan itu harus akurat. Ketika datanya tidak akurat, dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada gitu. Jadi akurat itu sangat penting sekali di sini. Yang kedua adalah tepat waktu. Jadi informasi itu harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya. Bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera gitu. Yang ketiga adalah objektif dan menyeluruh. Jadi intinya objektif dan menyeluruh itu informasi itu harus mudah dipahami gitu. Pengawasan yang efektif selanjutnya atau kriteria pengawasan yang efektif selanjutnya adalah terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. Jadi sistem pengawasan itu harus memusatkan pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar yang paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling vital gitu. Jadi agar pengawasan itu efektif, jadi kita harus ngerti mana titik-titik pengawasan yang strategis agar ngerti penyimpangan-penyimpangan yang mungkin atau berpotensi sering terjadi itu mana gitu. Harus ngerti itu. Selanjutnya adalah realistis secara ekonomis. Jadi biaya pelaksanaan sistem pengawasan itu harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Jadi dari segi ekonomis itu juga diperhatikan agar pengawasan itu bisa efektif gitu. Selanjutnya adalah realistis secara organisasional gitu. Jadi sistem pengawasan ini harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Harus cocok tuh apa ya? Berkesinambungan gitu loh. Harus berkaitan gitu, harus harmonis gitu. Balance, seimbang gitu. Kalau nggak cocok dengan kenyataan organisasi, ya akan menimbulkan suatu permasalahan atau ketimpangan. Kok nggak cocok, kok nggak balance ini kenapa gitu. Selanjutnya masih terkait dengan karakteristik pengawasan yang efektif itu yaitu harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Jadi informasi pengawasan itu harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi gitu. Terkoordinasi gitu loh. Jadi ada dalam rangkaian atau sistem elemen-elemen dalam organisasi itu saling terkoordinasi gitu. Kalau sudah saling terkoordinasi maka akan menciptakan pengawasan yang efektif gitu. Kemudian adalah fleksibel. Jadi pengawasan itu harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Jadi
nilai fleksibilitas ini tuh juga penting untuk pengawasan yang efektif. Kemudian karakteristik berikutnya adalah bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Jadi sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi ataupun deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil. Jadi ngerti, ketika melakukan pengawasan itu harus ngerti, kalau seperti ini maka tindakan koreksi apa yang harus diambil gitu. Itu akan menciptakan pengawasan yang efektif juga. Dan yang terakhir adalah diterima para anggota organisasi atau diterima oleh yang bersangkutan gitu. Jadi sistem pengawasan itu harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pengawasan. Jadi, metode pengawasan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah non-kuantitatif. Kalau metode pengawasan non-kuantitatif itu meliputi satu, pengamatan atau control by observation gitu. Observation itu kontrol pengamatan langsung gitu. Yang kedua adalah inspeksi teratur dan langsung atau control by regular and spot inspection. Yang ketiga adalah pelaporan lisan dan tertulis. Yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan. Yang kelima adalah diskusi antara pimpinan dan karyawan. Kalau metode pengawasan kuantitatif itu meliputi adalah yang pertama, anggaran atau budget. Yang kedua adalah audit, baik audit eksternal maupun internal gitu. Itulah metode pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sanksi dalam pengelolaan zakat. Jadi, Undang-Undang Pengelola Zakat telah mencantumkan sanksi-sanksi bagi lembaga pengelola zakat. Nah, sanksi yang diberikan ini dalam dua bentuk. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang kedua adalah sanksi pidana. Nah, bagaimana bentuknya sanksi administratif dan sanksi pidana dan bagaimana pasal-pasal yang mengaturnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Umul Wa'dah. Nama saya Umul Wa'dah, NIM 102190082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Devi tentang manajemen pengawasan lembaga pengelola zakat di Indonesia pada slide sanksi administratif. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 1, Pasal 28 ayat 2 dan ayat 3, serta Pasal 29 ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa yang pertama peringatan tertulis, yang kedua penghentian sementara dari kegiatan, dan atau yang ketiga pencabutan izin. Kemudian, sanksi administrasi pada Pasal 19 berbunyi, lembaga amil zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional secara berkala. Berarti, lembaga pengawasan zakat wajib memberikan laporan berkala kepada Badan Amil Zakat Nasional. Apabila lembaga pengawasan zakat tidak memberikan laporan, maka lembaga pengawasan zakat akan terkena sanksi administratif. Apabila baru pertama kali tidak memberikan laporan, maka sanksinya adalah peringatan tertulis. Kemudian, apabila tidak memberikan laporan yang kedua kalinya, maka sanksinya adalah penghentian sementara operasional pengelolaan lembaga tersebut. Dan apabila masih juga tidak memberikan laporan untuk yang ketiga kali, maka sanksinya adalah pencabutan izin. Selanjutnya, sanksi administrasi pada Pasal 23 ayat 1 berbunyi, Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Apabila lembaga pengawasan zakat tidak melakukan, maka sanksi administrasi dilakukan secara bertingkat seperti sanksi atas pelanggaran Pasal 19. Kemudian pada Pasal 28 ayat 2 berbunyi, pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat Islam
dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Maksud sesuai dengan syariat Islam adalah diberikan kepada 8 asnaf yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Sedangkan maksud sesuai peruntukan adalah amil harus memperhatikan maksud muzaki. Apabila muzaki menyebutkan peruntukan tertentu atau untuk golongan tertentu, maka itu yang prioritas untuk diberikan. Pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pasal ini mengharuskan lembaga pengawasan zakat untuk melakukan tertib administrasi dan tertib pembukuan. Pembukuan untuk infak, sedekah, dan dana sosial dipisahkan dari dana zakat. Karena dana zakat peruntukannya rigid sudah baku, sedangkan dana infak, sedekah, dan dana sosial lainnya peruntukannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi pendistribusian dana zakat di luar 8 golongan yang telah ditentukan. Kemudian pada pasal 29 ayat 3 yang berbunyi lembaga amil zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan pemerintah daerah secara berkala. Pasal ini memiliki kemiripan dengan pasal 19. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana zakat saja, akan tetapi juga dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya, sanksi pidana. Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga memberikan sanksi pidana bagi pengelola zakat apabila melakukan pelanggaran pidana. Sanksi pidana pada pasal 39 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Adapun bunyi pasal 25 yang dimaksud dalam pasal 39 adalah zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada pasal 40 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sanksi pidana ini terkait dengan penyelewengan dana zakat tanpa didistribusikan kepada mustahik. Kemudian pada pasal 41 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pada pasal 38 berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendaya gunaan tanpa izin pejabat dan yang berwenang. Kemudian, baik sanksi yang ada, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak ada lembaga pengawas pengelola zakat. Maka keberadaan lembaga pengawas yang independen yang terdiri dari unsur stakeholder zakat seperti pemerintah,
muzaki, mustahik, dan masyarakat perlu dibentuk agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.